Logika, pemikiran kuat dari obrolan tongkrongan, kajian kampus, sampai revolusi sosial. Bab 1. Apa itu logika? Lebih dalam dan lebih hidup. Bayangkan otak Anda seperti komputer. Logika adalah sistem operasinya, aturan dasar yang membuatnya bisa memproses informasi dengan benar. Atau, bayangkan Anda sedang menyusun puzzle. Logika adalah cara memastikan keping-keping itu cocok satu sama lain, bukan dipaksakan. Definisi sederhana, logika adalah ilmu tentang berpikir benar, bukan tentang apa yang Anda pikirkan, tapi bagaimana Anda berpikir. Bayangkan otak Anda sebagai sebuah dapur. Informasi datang seperti bahan mentah, sayur, daging, rempah. Tanpa resep atau teknik memasak yang benar, hasilnya bisa beracun, hambar, atau bahkan meledak. Logika adalah resep berpikir, aturan-aturan yang membantu kita mengolah informasi menjadi keputusan, argumen, atau pemahaman yang sehat dan bergizi. Secara sederhana, logika bukan tentang apa yang difikirkan, tapi bagaimana cara berpikir itu dibangun. Ia adalah fondasi untuk membedakan antara opini dan fakta, menilai validitas suatu klaim, menghindari jebakan bias kognitif, dan menyusun argumen yang tahan uji. Namun, logika bukanlah monopoli filsuf atau ilmuwan. Ia hidup di mana-mana, di obrolan warung kopi, diskusi grup WhatsApp keluarga, rapat RT, kelas filsafat, hingga pidato para aktivis yang mengguncangkan dunia. Bab 2. Dua wajah logika, formal vs informal. Logika, sebagai ilmu tentang pola berpikir yang benar, memainkan peran ganda dalam pemikiran manusia. Di satu sisi, ia hadir sebagai sistem abstrak yang ketat. Di sisi lain, ia hadir sebagai pedoman dalam percakapan dan argumentasi sehari-hari. Dua dimensi ini dikenal sebagai logika formal dan logika informal, yang bersama-sama membentuk fondasi kemampuan bernalar secara kritis. 1. Logika formal, arsitektur abstrak penalaran. Logika formal, atau sering disebut logika simbolik atau matematis, adalah studi tentang bentuk atau form inferensi yang valid, terlepas dari isi atau konten pernyataannya. Fokusnya adalah pada struktur argumentasi. Ia menyaring makna faktual dan hanya melihat pada hubungan logis antar proposisi berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. 2. Logika informal atau logika praktis. Logika informal, atau sering disebut critical thinking atau pemikiran kritis, adalah studi tentang argumentasi dalam bahasa alami sehari-hari. Fokusnya adalah pada evaluasi isi dan konteks untuk menilai kekuatan atau strength suatu argumen, bukan hanya validitasnya. Logika ini berurusan dengan masalah-masalah dunia nyata yang seringkali tidak hitam putih. Bab 3. Alat-alat logika yang paling berguna. 1. Logika formal. Ini adalah matematika dari berpikir, menggunakan simbol, struktur ketat, dan aturan deduktif murni. Contohnya, premis. Jika A menunjukkan B, fakta A benar, maka B pasti benar. Contoh klasik. Premis 1. Semua manusia akan mati. Semua M adalah P. Premis 2. Sokrates adalah manusia. S adalah M. Kesimpulan, Sokrates akan mati. S adalah P. Contoh lain. Semua kucing punya ekor. Mobil saya punya ekor, knalpot. Jadi mobil saya adalah kucing? Salah. Ini contoh kesalahan logika. Digunakan dalam matematika, ilmu komputer, hukum, dan filsafat analitik, tapi terlalu kaku untuk percakapan sehari-hari. 2. Logika informal atau logika praktis. Inilah logika yang hidup di dunia nyata. Ia tidak selalu sempurna secara formal, tapi sangat efektif untuk menilai argumen dalam konteks sosial, politik, media, dan budaya.
Disinilah fallacy detection, critical thinking, dan rhetorical analysis bermain. Contohnya, kamu nggak usah protes soal gaji buruh, kamu kan belum pernah kerja pabrik. Ini adalah ad hominem, menyerang orang bukan argumennya. Logika informal mengenali ini sebagai upaya mengalihkan isu. Bab 4, 3 jenis penalaran utama dalam kehidupan nyata. A. Deduksi, dari umum ke khusus. Pasti, jika premis benar. Pola, semua anggota klub dapat diskon. Anda anggota klub, Anda dapat diskon. Contoh nyata, semua produk ini garansi 2 tahun. iPhone adalah produk ini, jadi iPhone garansi 2 tahun. Struktur, semua X adalah Y, Z adalah X, maka Z adalah Y. Contoh warung kopi, semua promo diskon akhir pekan cuma berlaku untuk member. Kamu bukan member, jadi kamu nggak dapat diskon. Contoh politik, undang-undang ini melarang korupsi. Pejabat ini menerima suap, maka ia melanggar undang-undang. Kekuatan, pasti, jika premis benar. Bahaya, jika premis salah, kesimpulan bisa runtuh meski logikanya valid. Struktur, kasus 1, 2, 3, semuanya menunjukkan pola, maka kemungkinan besar pola itu umum. Contoh anak sekolah, guru matematika selalu marah kalau PR nggak dikumpulkan, jadi besok pasti marah lagi kalau aku lupa. Contoh ekonomi, setiap kali BI naikkan suku bunga, rupiah menguat. Jadi kenaikan suku bunga bulan ini mungkin akan kuatkan rupiah. Kekuatan, berguna untuk prediksi dan generalisasi. Bahaya, rentan hasty generalization atau generalisasi tergesa-gesa. B. Induksi, dari khusus ke umum, probabilistik. Pola, ayam pertama yang saya lihat berkokok pagi, ayam kedua juga, ketiga juga, kemungkinan besar semua ayam berkokok pagi. Contoh, 10 teman saya yang pakai masker tidak kena COVID. Mungkin masker efektif mencegah COVID, tapi hati-hati, kesimpulan induktif tidak 100% pasti. Struktur, kasus 1, 2, 3, semuanya menunjukkan pola, maka kemungkinan besar pola itu umum. Contoh anak sekolah, guru matematika selalu marah kalau PR nggak dikumpulkan, jadi besok pasti marah lagi kalau aku lupa. Contoh ekonomi, setiap kali BI naikkan suku bunga, rupiah menguat. Jadi kenaikan suku bunga bulan ini mungkin akan kuatkan rupiah. Kekuatan, berguna untuk prediksi dan generalisasi. Bahaya, rentan hasty generalization atau generalisasi tergesa-gesa. C. Abduksi, mencari penjelasan terbaik, hipotesis paling masuk akal. Pola, Anda melihat jalanan basah, penjelasan terbaik, tadi malam hujan, bukan mungkin truk air lewat atau orang mengepel jalan. Contoh dokter, pasien demam, batuk, dan pilek, diagnosis terbaik flu biasa, bukan penyakit langka. Struktur, fenomena X terjadi, hipotesis A menjelaskan X lebih baik daripada B atau C, maka A mungkin benar. Contoh detektif amatir. Lantai basah, langit cerah, tetangga sedang menyiram tanaman. Kemungkinan besar airnya dari situ, bukan hujan. Contoh medis. Pasien demam, batuk, dan anosmia, penjelasan terbaik COVID-19, bukan flu biasa. Kekuatan, intuisi ilmiah, dasar diagnosis, investigasi, dan inovasi. Bahaya, bisa salah jika ada penjelasan alternatif yang lebih baik tapi tak terlihat. Bab 5, jebakan logika, fallacy. Musuh tak terlihat dalam percakapan sehari-hari. Ini bagian paling praktis. Kenali musuh dalam berpikir.
Berikut daftar fallacy yang sering muncul, dengan contoh lokal, kontemporer, dan relevan. 1. Ad hominem, menyerang orangnya, bukan argumennya. Contoh, jangan dengaran ide dia soal lingkungan, dia pernah selingkuh. Salah, selingkuh tidak ada hubungannya dengan kebenaran argumen lingkungan. 2. Straw man, musuh boneka. Contoh, kita harus kurangi waktu ujian menjadi 2 jam. Jawab B, jadi kamu mau siswa tidak belajar dan sekolah jadi main-main? Salah. B mengubah argumen A menjadi versi ekstrim yang mudah diserang. 3. False dilemma, pilihan palsu. Kalau kamu tidak mendukung perang ini, berarti kamu tidak cinta negara. Salah. Ada banyak posisi di antara mendukung perang dan tidak cinta negara. 4. Slippery slope, lereng licin. Contoh, kalau kita legalkan ganja medis, besok semua narkoba akan legal. Masyarakat akan hancur. Salah. Menganggap satu langkah kecil pasti mengakibatkan efek besar berantai tanpa bukti. 5. Appeal to tradition, banding ke tradisi. Contoh, kami selalu melakukannya begini sejak dulu, jadi harus terus begini. Contoh, perempuan tidak boleh jadi pemimpin karena tradisi kita selalu begitu. Salah. Tradisi bukan bukti kebenaran. 6. Confirmation bias, hanya mencari yang setuju. Percaya horoskop? Anda hanya ingat prediksi yang benar, lupa yang salah. Percaya suatu partai terbaik? Hanya baca berita yang mendukung, abaikan kritik. 7. Post hoc, setelah ini, maka karena ini. Contoh, saya pakai jersey tim ini dan mereka menang. Jersey ini keberuntungan. Setelah vaksin, saya sakit. Vaksin penyebabnya. Salah. Hubungan waktu tidak sama dengan hubungan sebab akibat. Bab 6. Contoh-contoh cacat logika atau logical fallacy. 1. Ad hominem. Jangan percaya dia soal ekonomi. Dia kan alumni UI yang sok tahu. 2. Straw man. Katanya mau hapus ujian nasional, berarti dia mau anak-anak jadi bodoh. 3. False dilemma. Kalau nggak dukung presiden, berarti anti Pancasila. 4. Slippery slope. Kalau kita izinkan pernikahan beda agama, nanti semua nilai agama hancur. 5. Appeal to authority. Ustaz X bilang vaksin haram, jadi pasti haram, tanpa telaah fatwa resmi. 6. Tu quoco. Kamu juga pernah bohong waktu SD, jadi nggak usah ceramahin aku soal jujur. 7. Bandwagon. Semua teman pada beli saham GTO, pasti untung. 8. Cherry picking. Lihat, inflasi turun, tapi abaikan pengangguran naik dan daya beli turun. 9. No true Scotsman. Orang Betawi asli nggak mungkin demo. Kalau demo, berarti bukan Betawi tulen. 10. Generic fallacy. Ide ini datang dari Barat, jadi pasti nggak cocok buat Indonesia. Latihan harian. Setiap kali debat di media sosial, tanyakan, fallacy atau cacat logika apa yang baru saja dipakai? Bab 7. Logika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sekitar kita. 1. Saat belanja. Iklan, 9 dari 10 dokter merekomendasikan. Tanya, dokter spesialis apa? Yang 1 dari 10 itu bagaimana? Dibayar tidak penelitiannya? 2. Saat debat di media sosial. Pemerintah gagal, lihat harga cabai naik. Tanya, harga cabai naik karena pemerintah saja? Cuaca? Musim? Ekspor? Hanya satu contoh sama dengan generalisasi tergesa-gesa? 3. Saat baca berita. Headline, ilmuwan temukan kopi bisa sebabkan kanker. Baca detail, pada tikus dengan dosis setara 100 gelas sehari untuk manusia. Konteks penting. 4. Saat ambil keputusan. Harus kuliah di jurusan ini karena gajinya besar. Tanya, data gajinya dari mana? Tahun berapa? Untuk semua lulusan atau hanya yang terbaik? Apa saya akan suka kerjaannya? 5. Saat menilai informasi. Katakan sumbermu. Prinsip dasar logika. Klaim luar biasa butuh bukti luar biasa juga.
Bab 8. Latihan angkat beban untuk otak logika Anda. Latihan 1. Uji argumen ini. Semua penjahat minum kopi. Budi minum kopi. Jadi Budi penjahat. Salah. Semua penjahat minum kopi tidak sama dengan semua peminum kopi adalah penjahat. Analogi, semua harimau adalah kucing. Benar. Tidak sama dengan semua kucing adalah harimau. Salah. Latihan 2. Temukan fallacy-nya. Kamu tidak setuju lockdown, kamu tidak peduli nyawa orang. Ini false dilemma. Bisa saja peduli nyawa orang, tapi punya solusi berbeda. Latihan 3. Bangun argumen logis sendiri. Topik, haruskah PR sekolah dihapus? Premis 1. PR efektif jika meningkatkan pemahaman. Fakta dari penelitian. Premis 2. PR di sekolah kita hanya menyalin dari buku. Data observasi. Kesimpulan, PR di sekolah kita mungkin tidak efektif dan perlu dievaluasi ulang. Bab 9. Logika dalam ruang sosial, dari tongkrongan ke gerakan massa. 1. Tongkrongan dan obrolan santai, laboratorium mini logika. Di warung kopi, angkringan, atau grup keluarga, logika diuji secara alami. Katanya BBM naik biar APBN sehat, tapi subsidi listrik malah dikurangi. Mana yang beneran prioritas? Katanya bansos tepat sasaran, tapi tetangga yang kaya dapat, yang miskin malah enggak. Disinilah kesadaran kritis pertama kali tumbuh, bukan dari teori, tapi dari rasa, kok aneh ya? 2. Kajian kampus dan diskusi intelektual, tempat logika diasah. Di ruang seminar, mahasiswa belajar, membedah wacana hegemoni melalui lensa logika Foucault, mengkritik kapitalisme dengan silogisme Marxian, menguji klaim agama dengan prinsip falsifikasi Popper. Contoh, diskusi tentang keadilan sosial tidak hanya emosional, tapi diuji dengan apakah definisi adil konsisten, apakah data distribusi pendapatan mendukung klaim ketidakadilan, apakah solusi yang ditawarkan logis dan visible. 3. Media dan narasi publik, medan perang logika. Media sering menggunakan framing yang manipulatif. Headline, demonstran rusuh. Padahal 95% damai, hanya 5% rusuh. Narasi, generasi Z malas kerja. Padahal data menunjukkan mereka bekerja lebih banyak jam, tapi dengan fleksibilitas. Logika membantu kita membaca between the lines, memverifikasi sumber, menolak dikotomi palsu, atau pro pemerintah versus makar. 4. Revolusi sosial saat logika menjadi senjata massal. A. Reformasi 1998 Indonesia. Premis logis, jika negara stabil dan pembangunan berhasil, rakyat tidak kelaparan. Fakta, krisis ekonomi, harga sembako melambung, KKN merajalela. Kontradiksi, antara narasi pemerintah sukses dengan realitas rakyat kelaparan. Aksi logis, mahasiswa menuntut reformasi total, bukan karena emosi, tapi karena inkonsistensi sistemik. B. Gerakan Me Too. Premis, jika seseorang dituduh pelecehan oleh banyak korban independen, klaim itu layak diselidiki. Fallacy yang dilawan, dia terlalu cantik, pasti cari sensasi. Atau victim blaming. Logika kolektif, pola berulang sama dengan bukan kebetulan. C. Black Lives Matter. Data plus logika. Rekaman video menunjukkan kekerasan polisi, bertentangan dengan klaim polisi melindungi semua warga. Abduksi. Penjelasan terbaik untuk pola ini adalah rasisme sistemik. D. Gerakan iklim, Greta Thunberg dan kawan-kawan. Silogisme iklim. Jika emisi CO2 terus naik, suhu global naik, bencana iklim meningkat. Fakta, emisi terus naik. Kesimpulan, kita butuh aksi sekarang. Lawan fallacy. Kamu masih naik pesawat, jadi nggak konsisten. Tapi ini tidak membantah kebenaran ilmiah. Bab 10. Logika dalam konteks sosial, kekuatan untuk perubahan. Cerita nyata, Rosa Parks, 1955 di AS. Logika sederhana. Jika semua manusia setara, dan saya manusia, maka saya harus diperlakukan setara. Kontradiksi. Tapi hukum Bus mengatakan,
Orang kulit hitam harus berdiri jika kursi depan penuh. Aksi logis. Tidak berdiri. Memprotes kontradiksi antara prinsip kesetaraan dan hukum diskriminatif. Hasil, memicu gerakan hak sipil. Keterbatasan logika. Logika bukan segalanya. Ia punya batasan. 1. Butuh premis benar. Logika hanya bagus jika datanya benar. Semua unicorn bisa terbang. Logis, tapi tidak nyata. 2. Emosi dan empati penting. Keputusan hidup tidak 100% logis. Mencintai anak, membantu orang lain, ini melampaui logika murni. 3. Konteks penting. Budaya, nilai, pengalaman, mempengaruhi bagaimana kita menilai suatu argumen. Bab 11. Konsep tambahan. Memperkaya alat analisis logis. 1. Prinsip non-kontradiksi. Tidak mungkin sesuatu benar dan salah pada waktu dan konteks yang sama. Contoh, kami mendukung kebebasan berpendapat, tapi siapa yang kritik kami akan kami blokir. Kontradiktif. 2. Prinsip cukup alasan. Principle of sufficient reason. Segala sesuatu harus punya alasan atau dasar. Contoh, kenapa larangan ini berlaku hanya untuk perempuan? Jika tidak ada alasan objektif, itu diskriminasi. 3. Occam's razor. Jika ada dua penjelasan, pilih yang paling sederhana, tanpa asumsi tambahan. Contoh, listrik mati karena gangguan teknis, versus listrik mati karena pemerintah mau sensor internet. Yang pertama lebih sederhana dan terverifikasi. 4. Burden of proof, beban pembuktian. Yang membuat klaim luar biasa wajib membuktikan. Contoh, ada alien di istana negara. Bukan tugas kita membuktikan tidak ada, tapi tugas si pengklaim membuktikan ada. 5. Reductio ad absurdum. Menunjukkan bahwa suatu argumen salah dengan menunjukkan akibat absurdnya. Contoh, kalau setiap orang boleh bawa senjata, maka guru SD harus bawa pistol ke kelas. Menunjukkan bahaya ekstrim dari argumen pro senjata mutlak. Bab 12. Mengapa logika penting untuk semua orang? 1. Anti bodong. Tidak mudah ditipu iklan, politik, hoax. 2. Problem solver. Bisa menganalisis masalah secara sistematis. 3. Komunikasi efektif. Bisa menyampaikan pendapat dengan struktur jelas. 4. Keputusan pengambilan. Kurangi kesalahan karena emosi atau bias. 5. Warga negara baik. Bisa menilai kebijakan pemerintah secara kritis. Peringatan terakhir. Logika adalah alat, bukan tujuan. Gunakan untuk kebaikan, untuk mencari kebenaran, bukan untuk memenangkan argumen dengan licik. Bab 13. Logika. Mulai dari mana? 1. Dengarkan aktif. Saat orang bicara, tanyakan dalam hati. Apa premisnya? Apa buktinya? Apa kesimpulannya? 2. Periksa sumber. Sebelum share berita, siapa yang bilang? Apa buktinya? Apa kata sumber lain? 3. Beri contoh. Saat berdebat, pakai contoh konkret, bukan generalisasi. 4. Akui ketidaktahuan. Saya tidak tahu lebih logis daripada membuat-buat jawaban. Logika seperti pisau, bisa untuk memasak makanan enak, bisa untuk melukai orang, tergantung yang memakainya. Mulailah dengan bertanya, itu adalah langkah pertama menuju berpikir logis. Ingat kata filsuf Bertrand Russell, masalah dunia ini adalah bahwa orang bodoh terlalu yakin, sedangkan orang pintar penuh keraguan. Logika mengajarkan kita yakin dengan alasan, bukan asal yakin. Bab 14. Ilmu logika sebagai pemicu transformasi sosial. Ilmu logika yang sering diasosiasikan dengan simbol-simbol abstrak dan argumen filosofis yang ketat, sesungguhnya memiliki kekuatan sosial yang dahsyat. Ia bukan hanya alat untuk berpikir jernih, tetapi juga senjata untuk mendekonstruksi wacana yang dominan, membongkar ketidakadilan, dan membuka jalan bagi perubahan sosial yang revolusioner. Perjalanannya seringkali dimulai dari obrolan sederhana sebelum akhirnya mengkristal menjadi gerakan massa.
Bagaimana logika bekerja dalam obrolan sederhana? 1. Mengidentifikasi kejanggalan dan kontradiksi. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering menerima pernyataan yang diterima begitu saja. Logika melatih kita untuk bertanya, apakah ini konsisten? Contoh, seorang ayah berkata, "Kamu harus jujur dalam segala hal." Tetapi saat menerima telepon dari debt collector, ia menyuruh anaknya berkata, "Ayah tidak ada di rumah." Obrolan kritis dimulai ketika seorang anak mempertanyakan kontradiksi ini. "Ayah, tadi kan bilang harus jujur selalu. Kenapa sekarang tidak?" Ini adalah bibit skeptisisme logis. 2. Membedakan opini dan fakta. Logika melatih kita memisahkan pernyataan normatif, perempuan seharusnya di rumah, dengan pernyataan deskriptif. Perempuan ini adalah CEO yang sukses. Contoh, dalam obrolan warung kopi, pemerintah kita tidak becus, rakyat makin miskin. Logika mendorong pertanyaan, data apa yang mendukung? Indikator kemiskinan mana yang naik? Dibandingkan dengan kapan? Ini mengubah keluhan emosional menjadi analisis berbasis bukti. 3. Menguji validitas argumen. Logika mengekspos kekeliruan berpikir, fallacy. Contoh, jangan ikut demonstrasi, nanti dikira anggota PKI. Ini adalah fallacy ad baculum, banding ke kekerasan. Dalam diskusi, seseorang bisa menjawab, berargumen untuk upah buruh yang layak tidak otomatis membuat seseorang komunis. Itu adalah hak konstitusional. Ini melucuti taktik intimidasi. Bab 15. Mengapa logika adalah kunci transformasi sosial? Karena ketidakadilan bertahan lewat kebingungan, bukan kekuatan. Otoritarianisme hidup dari narasi yang tidak dipertanyakan. Propaganda bekerja saat logika tidur. Hoax menyebar cepat karena orang malas verifikasi. Tapi ketika satu orang mulai bertanya, apa buktinya? Apakah ini konsisten? Siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Maka rantai kebohongan mulai retak.